Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri undangan Bapak Timin sekeluarga. Adapun maksud dan tujuan beliau mengundang kita bersama pada malam hari ini yaitu untuk menabalkan nama cucu beliau yang insya Allah nanti sama-sama kita tabalkan, kita fatihahkan, dan kita rangkap sekaligus membaca surah Yasin, karena setiap malam Jumat di tempat kita adakan wirid Yasin. Untuk itu pada malam hari ini sekaligus kita buat acara wirid Yasin. Dan setelah itu, setelah acara selesai, nanti kita akan mencabut lot kurban bagi anggota kurban. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Sohibul Bait seluruh keluarga di rumah ini, yang kami muliakan bapak-bapak jamaah undangan sekaligus jamaah wirid Yasin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit kita mengaji tentang 7 cara memberikan nama anak menurut ajaran agama Islam. Yang pertama, memberi nama anak menjadi hak seorang ayahnya. Seorang ayah memikul tanggung jawab besar untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya, sesuai dengan hadis Nabi yang artinya anak-anak memiliki 3 hak atas ayahnya. Pertama, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Kedua, memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Ketiga, membantu mencarikan pasangan jodoh kepada anaknya yang baik. Inilah hak anak kepada ayahnya. 3 ini dipikulkan kepada kita seorang ayah. Lalu yang kedua, nasab seorang anak dari sang ayah. Nasab itu artinya keturunan.
Makanya kalau kita bikin nama Fulan binti Fulan, disematkan nama ayahnya, karena nanti di akhirat Allah akan memanggil setiap nama muslim itu diikuti dengan nama ayahnya. Wahai Fulan bin Fulan, begitu nanti kita dipanggil, Pak. Tidak nama ibu kita, tapi nama ayah kita. Inilah yang dikatakan nasab. Jadi nasab itu kita, ayah kita, bin ayah kita lagi, ayahnya kita, bin ayahnya lagi. Nah, itulah yang dikatakan nasab. Makanya kalau Habib dipanggil, Habib itu sampai nasabnya kepada Rasulullah. Nah, itulah yang digelar Habib. Kalau kita tahu, kalau kita lihat ini Habib, berarti dia bernasab sampai kepada Rasulullah. Nah, kalau kita tak sampai, karena kita tidak bergelar Habib. Jadi yang bukan sembarangan membuat gelar Habib itu tidak sembarangan, dia sampai nasabnya kepada Rasulullah. Nanti nama kita akan ikut dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Dipanggil nama ayah kita, dipanggil nama kita. Inilah yang kedua. Yang ketiga, memperhatikan waktu yang tepat untuk memberikan nama bayi. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Musa, anak laki-laki lahir, kemudian aku membawanya, kata Musa, kepada Nabi, dan beliau memberinya nama, beliau menyuapinya dengan kunyahan kurma dan mendoakannya. Jadi waktu itu sahabat Nabi begitu punya anak, datang kepada Nabi, dia dibawa kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan nama anakku, kata seorang ayah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikannya nama, dikunyah Rasulullah kurma itu, lalu disuapinya anak itu. Nah, kalau kita sini Pak ya kurma berondolan yang banyak, ya kan Pak. Nah, jadi inilah, maka dasar inilah ada penabalan nama anak. Lalu waktunya kapan? Waktu beri nama anak itu boleh 3 hari setelah dia lahir, boleh 7 hari setelah dia lahir, boleh 14 hari setelah dia lahir, boleh 21 hari setelah dia lahir, boleh 40 hari setelah dia lahir. Sebaik-baiknya, kata Rasulullah, diakekahkan. Akekah itu apa? Akekah itu tasyakuran, rasa bersyukur kita kepada Allah dengan kedatangan seorang bayi yang dititipkan Allah kepada kita. Itulah akekah. Setelah itu dicukur rambutnya. Setelah dicukur rambutnya, kata Rasulullah, wahai Fatimah, cukurlah rambut Hasan dan Husin. Lalu ditimbang. Sebagaimana beratnya timbangan rambut itu, belikan emas dan sedekahkan kepada fakir miskin. Inilah sebaik-baik penabalan nama si bayi kalau kita mampu. Lalu yang keempat, memberikan nama anak dengan nama yang baik-baik. Artinya nama yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, menghindari nama yang dibenci Allah. Dilarang memiliki nama berdasarkan nama para dewa. Nah, ini nggak boleh. Dewa Wisma, Dewa Wisnu, saking hebatnya kita bikin nama anak kita dewa. Nah, itu tak boleh di dalam ajaran Islam. Lalu ada contoh-contoh nama yang dibenci Allah. Yang pertama, contoh itu harab. Kita bikin nama anak kita harab. Apa artinya harab? Itu artinya perang. Nah, itu tak boleh. Lalu yang kedua, murrah. Kita bikin nama anak kita murrah, artinya pahit. Nah, itu tak boleh. Lalu yang ketiga, kalau perempuan kita bikin zana. Zana, kita ikut nama India, zana, artinya berzinah. Nah, jadi bisa membawa dia nanti kepada kelakuan yang tidak baik. Memang sebutannya indah, tapi artinya tak benar. Lalu yang berikutnya kita bikin nama anak kita Zakwan. Zakwan, bukan Afwan, Zakwan. Zakwan artinya anak jin. Jadi dia bisa jadi anak jin. Nah, itu yang dilarang oleh Allah. Lalu kita bikin Malikul Amlak. Malikul Amlak adalah raja di raja. Raja di raja ini, sebutan raja di raja ini yang boleh kita sebutkan hanya kepada Allah. Karena Allah lah Maha Raja.
tak ada lain selain Allah. Lalu kita bikin nama anaknya biar cantik, Balkis. Wahai Balkis kalau perempuan, rupanya ratu jin, Pak. Nah, jadi kalau ada anak cucu kita Balkis, ganti aja lah namanya. Artinya ratu jin. Karena dulu kerajaan Sulaiman dan kerajaan Balkis itu, kerajaan Balkis itu adalah kerajaan jin yang diangkat Nabi Sulaiman ke tempat istana Nabi Sulaiman pada waktu itu. Jadi Balkis itu adalah ratunya jin. Jadi tak benar kalau kita buat nama anak kita Balkis. Itulah dia contoh-contoh nama yang dibenci oleh Allah. Lalu yang keenam, menggunakan nama dan Nabi dan Rasulnya Allah. Ini yang baik. Nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul itu boleh kita gunakan. Misalnya Ismail, Ibrahim, nah itu bagus namanya. Tapi mudah-mudahan disesuaikanlah pula kan. Nama awak Ibrahim sesuailah pula dengan tingkah laku awak. Ini nama Nabi Musa, tapi tingkah laku tidak sesuai dengan Nabi. Nah, jadi itu nama-nama yang baik kata Rasulullah. Lalu yang ketujuh, jangan gunakan nama mengandung arti buruk. Kata Rasulullah, sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang bernama Malikul Amlak. Malikul Amlak. Nah, itu dibenci oleh Allah. Karena raja di atas raja. Kita bukan raja, kita adalah hamba. Yang sepatutnya raja di atas raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 7 cara memberikan nama anak kita ataupun cucu kita menurut ajaran agama Islam. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu baiklah, mari kita lanjut acara berikutnya, karena kita akan menabalkan nama anak ataupun cucu daripada Bapak Ahli Bait. Yang pertama, nanti kita lanjut dengan yasinan. Selanjutnya kita lanjut dengan tahtim, nanti dibawakan Imam Arifin. Tahlil nanti bawakan Pak Atan, doanya kepada saya. Untuk itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bawa anaknya sini biar kita tabalkan namanya.